Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali satu konsep menarik dari buku Do Hard Things, karya Steve Magness. Fokusnya tuh soal kapan kita harus bertahan, tapi juga kapan saatnya mungkin lebih baik untuk mundur. Jadi ini agak menantang pandangan lama soal ketangguhan ya. Betul sekali. Seringnya kan kita mikir, wah orang tangguh itu ya pokoknya maju terus, hajar terus gitu kan. Tapi buku ini, terutama ide utamanya soal tahu kapan harus bertahan dan kapan mundur, justru bilang kalau ketangguhan sejati itu juga termasuk berani stop atau belok arah. Menarik. Jadi bukan soal lemah ya kalau berhenti. Bukan sama sekali, malah bisa jadi itu keputusan yang lebih strategis, lebih bijak. Oke. Nah, mari kita mulai dari sisi gelapnya dulu nih. Apa yang disebut ketangguhan model lama atau, ya, kegigihan buta? Di buku ini ada contoh yang, tragis banget ya. Kayak Jordan McNair, atlet yang meninggal karena heat stroke pas latihan. Iya itu. Atau tim football Junction Boys itu. Latihannya kan brutal banget, tapi hasilnya musim pertama kalah terus, skornya 1-9. Wow. Nah, ini kan contoh nyata bahayanya kalau cuma pokoknya keras, tanpa mikir batas, tanpa peduli kondisi. Model keras kepala ini ironisnya malah bisa bikin orang jadi rapuh loh. Mirip sama konsep psikologi, learned helplessness itu. Oh, yang eksperimen anjing itu ya? Nah, itu dia. Jadi kalau terus-terusan merasa nggak punya kontrol, nggak ada jalan keluar, ya akhirnya pasrah aja, nyerah. Atau kayak atlet yang kelihatannya tangguh, tapi sebetulnya cuma karena takut sama hukuman pelatihnya. Jadi motivasinya dari luar ya, bukan dari dalam. Betul. Begitu faktor eksternal kayak paksaan atau rasa takut itu hilang, ya, ketangguhan semua itu ambruk aja gitu. Itu bukan kekuatan sejati. Oke, jadi kalau model keras kepala tadi berisiko, terus alternatifnya apa dong? Nah, buku ini ternyata menyoroti banget soal kekuatan. Pilihan dan rasa kontrol. Ada perbandingan bagus soal tes VO2 max. Tahu kan yang lari di treadmill sampai nggak kuat? Iya, yang dipaksa sampai batas maksimal. Nah, tes standar kan gitu. Tapi ada tes lain di mana atletnya justru boleh ngontrol kecepatannya sendiri. Targetnya sama, mencapai titik lelah dalam waktu tertentu. Oh, jadi dia yang atur ya? Iya, hasilnya ternyata performanya bisa lebih baik dan secara mental mereka merasa lebih kuat. Jadi intinya, pas kita pegang kendali, paksaan itu rasanya jadi tantangan, bukan siksaan. Nah, ini kuncinya. Kontrol itu penting banget. Pas kita merasa punya pilihan, kita jadi lebih bisa ngelola stres. Magnes nulis gini, ketangguhan itu soal mengarungi gejolak batin untuk bikin keputusan yang baik. Hmm, Kadang katanya, itu artinya bertahan. Tapi di waktu lain, itu artinya berhenti. wah, dalam juga ya. Contohnya kuat loh. Alex Honnold, pemanjat bebas yang terkenal itu, dia pernah batalin percobaan pertamanya manjat El Capitan. Kenapa? Karena dia ngerasa, wah ini terlalu menakutkan. Dia dengerin sinyal dari dirinya sendiri. Padahal dia jago banget kan? Justru itu. Atau lihat data pendaki Everest deh. Mayoritas, sekitar 73% kematian di atas 8.000 meter itu terjadinya pas turun. Pas turun, kenapa gitu? Mungkin karena udah maksain naik, terus kehabisan tenaga pas turun. Intinya, tahu batas diri dan kapan harus mundur demi selamat, itu ya inti dari bertahan hidup, inti dari ketangguhan yang sebenarnya. Oke. Tapi gimana kita bedainnya nih? Antara mundur cerdas sama gampang nyerah ya. Kadang tipis kan bedanya. Nah, ini bagus pertanyaannya. Buku ini ngenalin ide melibatkan kembali atau re-engaging. Maksudnya gimana tuh? Gini, misalkan Anda mau nulis satu bab novel, tapi buntu banget. Daripada nyerah sama sekali sama novelnya, Anda bisa alihkan fokus ke tugas yang lebih kecil tapi masih nyambung. Misalnya, bikin kerangka bab itu dulu aja. Oh, jadi kayak ambil langkah mundur sedikit, tapi tetap di jalur yang sama. Persis. Ini bukan nyerah total, tapi adaptasi cerdas. Cari cara lain untuk tetap bergerak maju, walaupun target awalnya diubah sedikit. Dan ini nyambung banget sama konsep pencarian makna. Kayak yang ditekankan Viktor Frankl pas dia selamat dari kamp konsentrasi itu. Soal makna hidup ya? Ya, makna itu bisa bikin penderitaan jadi lebih bisa ditanggung. Nah, re-engaging ini memungkinkan kita tetap pegang kendali dan nemuin tujuan baru pas rencana awal kita
Katakanlah gagal atau nggak mungkin lagi. Jadi adaptasi lagi kuncinya ya, bukan berhenti total. Betul, tapi ini butuh, Magnus nyebutnya percakapan tenang sama diri sendiri. Momen buat jujur nilai situasi ini tuh rintangan yang masih bisa dilewatin, atau ini beneran tembok yang lebih baik dihindari atau dicari jalan muternya? Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat pendengar kita, apa artinya semua ini? Ternyata ketangguhan sejati itu lebih kompleks ya. Iya, lebih bernuansa. Bukan cuma soal otot, maju terus pantang mundur, tapi lebih ke kebijaksanaan buat nilai kapan harus gaspol, kapan harus ngerem, belok, atau bahkan ya udah berhenti demi keputusan yang lebih baik di jangka panjang. Betul, ini soal tindakan yang dipikirkan matang-matang, bukan sekedar reaksi impulsif atau ikut-ikutan. Nah, ini mungkin jadi refleksi penting ya buat kita semua. Iya, coba deh Anda renungkan sebentar. Pernah nggak sih Anda ngerasa terlalu ngotot, padahal mungkin seharusnya berhenti? Atau sebaliknya, malah terlalu cepat nyerah pas ketemu tantangan? Pertanyaan bagus tuh. Coba ingat-ingat lagi, faktor apa aja dari dalam diri atau dari luar yang paling ngaruh ke keputusan Anda waktu itu? Dan yang paling penting, dengan pemahaman baru ini, soal ketangguhan yang melibatkan pilihan, sadar diri, dan adaptasi cerdas ini, kira-kira gimana Anda bakal ngadepin kesulitan berikutnya dengan cara yang mungkin sedikit beda?